Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Janu Indarto akan membahas tentang tipe data struct atau struktur khususnya pada pemrograman C++. Apa itu struct atau struktur? Struct atau struktur merupakan fasilitas di dalam bahasa pemrograman C++ khususnya yang digunakan untuk menangani permasalahan penyatuan data yang bertipe berbeda-beda. Jadi kalau kita mempunyai sebuah record gitu ya, rekaman atau beberapa field data yang tentunya tipenya bisa berbeda-beda, seperti data pegawai, data mahasiswa, itu cukup banyak fieldnya ini. Untuk data mahasiswa misalkan ada NIM, nama, IPK dan seterusnya, di mana masing-masing tipenya ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk agar sebuah data dapat disimpan dalam satu nama, satu variabel, bisa menjadi satu kesatuan, maka diperlukan apa yang namanya struct ini ya. Jadi struct atau struktur adalah di sini sekumpulan variabel yang masing-masing tipe datanya bisa berbeda, itu bisa sama, dan dikelompokkan ke dalam satu nama. Maksudnya ada satu variabel yang dapat menyimpan beberapa data ya, yang bertipe berbeda begitu. Jadi kita akan coba mendeklarasikan di dalam C++. Ada beberapa cara untuk mengenalkan penggunaan tipe data struktur ini. Jadi secara umum bisa kita lihat di sini ada deklarasi, ada tulisan struct seperti ini, lalu diikuti oleh nama struct. Nama strukturnya apa? Misalkan mahasiswa. Kemudian diikuti dengan fieldnya. Tentunya seperti kita mendeklarasikan pada umumnya, ada tipe data, lalu ada identifier, nama field 1, field 2, field 3 dan seterusnya sampai field n. Kita bisa banyak. Sebagai contohnya di sini struct mahasiswa, misalkan kita akan menyimpan beberapa data. Ini kebetulan yang NIM dan nama ini bisa sama string, sama-sama string. Kemudian untuk IPK ini float misalkan. Atau kita bisa langsung mendeklarasikan variabel struktur di sini dengan tipenya struct. Struct di sini berbentuk apa? Fieldnya kita isikan, dipisahkan dengan semikolon. Lalu diikuti dengan variabel struktur. Sebagai contoh adalah misalkan struct ini string NIM, string nama, float IPK, MHS. Maka saya akan membuat variabel MHS bertipe struct, di mana structnya mempunyai field ada 3, di mana NIM nama ini sama bisa dijadikan 1, kemudian float IPK ini berbeda. Itu cara deklarasi variabel struct gitu ya. Sekarang bagaimana cara mengakses atau memberi nilai inputan data yang berbentuk struktur ya. Untuk mengakses secara umum variabel bertipe struct itu cukup nama variabelnya, variabel struktur, kemudian diikuti dengan
titik di situ ya. Kemudian disebutkan nama fieldnya apa yang akan diakses. Misalkan untuk membaca nilai kita bisa pakai cin variabel struktur titik nama field. Contohnya cin mhs, ini nama variabel struktur titik nim-nya. Kita misalkan nim-nya. Karena untuk membaca melalui cin ini keyboard, kita tidak bisa variabel struct-nya saja, kita harus menunjuk titik field-nya yang bertipe yang selain, artinya yang bertipe sederhana atau primitif gitu ya, seperti integer, float, string dan seterusnya. Untuk membaca satu kesatuan, artinya membaca variabel struct, itu kita nanti akan pelajari, yaitu membaca dari file data gitu ya, termasuk mencetaknya ya. Untuk penulisan kita cukup menulis variabel strukturnya dot titik nama fieldnya. Cout kita akan mencetak nim-nya, maka harus mengacu ke struct-nya mhs, karena nim ini punyanya struct mhs titik nim gitu ya. Kita juga tidak bisa cout mhs begitu saja, tidak bisa, kecuali nanti kita mencetaknya tentunya dengan perintah yang berbeda ke dalam file data. Itu tentang bagaimana kita mengakses, intinya di sini dengan menunjukkan titiknya ini, itu menuju ke fieldnya. Misalkan fieldnya ini juga nanti bisa berupa struktur atau struct, maka di sini nanti bisa titik lagi dan seterusnya. Pada dasarnya di dalam struct, fieldnya bisa berupa tipe struct juga, bisa berupa tipe array juga. Kemudian cara membacanya sangat bergantung dari tipe datanya nanti. Ini kebetulan secara umum pakai cin, bisa nanti kita pakai getLine, misalkan pakai gets dan perintah-perintah input yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan menyimpan data berupa struct tapi datanya banyak gitu ya. Untuk menyimpan data yang banyak tentunya kita punya yang namanya array gitu ya, yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Array dengan tipenya harus sama, yaitu sama-sama struktur atau struct. Jadi untuk memanipulasi sejumlah data bertipe struktur, kita gunakan array di mana elemennya nanti adalah bertipe struktur atau struct. Contohnya, sebagai contoh, untuk menyimpan 100 data mahasiswa misalkan, yang mana setiap data mahasiswa terdiri dari NIM, nama, dan IPK. Seperti ini struct mahasiswanya. Maka kita bisa mendeklarasikan variabel array mhs. Ini sekarang array, bukan struct lagi tapi array dengan ukuran 100. Array-nya, elemennya apa? Elemennya adalah mahasiswa, array of struct, array of mahasiswa, di mana mahasiswa berupa struct yang kita beri nama mahasiswa struct ini dengan 3 field. Berarti kita mempunyai mahasiswa dengan indeks 0, MHS maksud saya, MHS dengan indeks 0, 1, 2 sampai 99, di mana masing-masing indeks MHS 0 dengan memberi titik mengaksesnya MHS 0 titik NIM, MHS 0 titik nama, MHS 0 titik IPK. Ya, maka satu indeks itu mempunyai 3 data,
NIM nama IPK gitu ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi ada 100 data, masing-masing ada 3 field seperti itu. Untuk contoh kasus, bagaimana program untuk membaca dan menampilkan data mahasiswa ini yang tanpa array dulu, yang terdiri dari NIM, nama dan IPK tadi ya. Nah, berikut ini programnya. Ada 2 cara sesuai yang di depan tadi. Kita bisa langsung membuat variabel MHS ini, MHS bertipe struct dengan NIM dan nama string, float, IPK dengan 3 field ya. Kemudian masukkan NIM, kita gunakan getLine misalkan, bisa juga digunakan cin gitu ya. Hanya bedanya kalau cin nanti kalau di dalam NIM-nya itu ada spasi dan seterusnya nanti bisa tidak ikut ya. Maka untuk memudahkan membaca NIM itu bisa berupa string di sini ya, bisa berupa angka, slash, kode-kode begitu ya, PA dan seterusnya. Siapa tahu bisa juga ada spasi di situ juga memungkinkan, maka kita gunakan getLine cin, kemudian mhs.nim. Ini mhs-nya adalah tipe struct, ini variabel bertipe struct, titik nim yang kita bertipe string yang akan kita mintakan input. Kemudian masukkan nama, kita juga secara sama pakai getLine. Nama ini jelas getLine, nggak bisa cin karena nanti namanya kalau ada 2 kata, misalkan Ali Baba gitu, Ali spasi Baba, maka harus dua-duanya ikut, maka salah satunya bisa pakai getLine. Kemudian IPK seperti biasa, IPK bisa pakai cin mhs.ipk. Setelah itu di sini data mahasiswanya yang dimasukkan dicetak saja. Jadi untuk mencetaknya kita pakai cout, ini NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian IPK gitu ya. Cara lain untuk membaca dan menampilkan data mahasiswa yang terdiri dari 3 field ini dengan cara memberi nama dulu struct-nya mahasiswa. Nah, kemudian kita meng-create variabel MHS bertipe mahasiswa. Kemudian seperti tadi meminta NIM, meminta masukkan nama dengan NIM dan nama dengan getLine, kemudian IPK dengan cin mhs.ipk dan mencetaknya dengan cout. Seperti itu. Sekarang kita coba kasus yang sedikit lebih kompleks, yaitu menggunakan array ya. Untuk array yang bertipe struktur, kita di sini membuat struktur struct mahasiswa dengan NIM, nama, string, kemudian IPK itu float. Lalu seperti pada pembahasan array, sebaiknya pada waktu mendeklarasikan array kita minta dulu ukuran, kalau memang ini memungkinkan, minta ukuran atau banyaknya data gitu. Kita bisa meminta cout banyak data mahasiswanya berapa, kita tampung dengan cin n gitu ya. Nah, kemudian baru kita mendeklarasikan variabel MHS, ini tipenya apa, array di situ ya, bukan struct ya, array, dimana array-nya adalah array of mahasiswa ya. Yang struct adalah MHS kurung siku, misalkan di sini nanti i ya, itu baru struct ya. Kalau MHS-nya adalah array, maka harus pakai kurung siku, buka dan tutup seperti ini. Kita pesan n, yaitu untuk indeks 0 sampai dengan
n-1 gitu. Nah, kemudian kita gunakan perulangan, yaitu for i-nya dari 0 sampai dengan n-1 atau sampai n i++. Kita minta data mahasiswa ke 1 gitu ya, plus 1 di sini, i plus 1, 1. Lalu karena yang dimasukkan 3, maka ganti baris, di bawahnya ada permintaan untuk 3 data gitu. NIM, nama, dan IPK gitu ya. Untuk itu perintahnya seperti contoh di sebelumnya, kita pakai getLine, di mana di sini perlu cin lalu koma variabelnya yang akan diisi dengan string pada satu line, jadi bisa spasi dan seterusnya dalam satu line. Pertama minta NIM-nya dulu, yang kedua nanti minta nama gitu ya. Lalu di sini ada cin.ignore. Nah, ini perlu diberikan untuk apa gitu ya, untuk apa? Karena kalau kita lihat dari atas, ini berkenaan dengan sifatnya cin ya. Kalau kita cin seperti ini, n, begitu nanti muncul banyak data mahasiswa, kita isi 5 begitu, maka tanpa ada perintah ganti baris, otomatis akan ganti baris gitu ya. Cin itu secara otomatis akan ganti baris. Begitu juga di sini mahasiswa i.ipk, ini nanti begitu kita masukkan IP-nya 3,5 misalkan, enter, nanti otomatis dia ganti baris. Maka dari itu, kalau tidak ada cin ignore, ini untuk istilahnya untuk menghiraukan atau mengignore ganti barisnya pada waktu cin di sebelumnya. Yang pertama cin yang ini, jadi pada cin ini dia otomatis ganti baris. Pada waktu kita minta masukkan NIM di sini, dalam arti lalu getLine, ini otomatis getLine kalau tidak ada cin ignore, ini sudah diisi karakter kosong. Jadi karakter kosong yang tadinya input dari cin ini, n ini dalam konteks input ya, berbeda dengan cout ganti barisnya di ndl ini ya. Ini di cout-nya, ini di cin. Begitu kita masukkan n, baris berikutnya karakter kosong itu akan ditampung dalam getLine ini kalau tidak ada ignore. Sehingga ini sudah terpenuhi, MHSI-nya NIM ini akan diisi karakter kosong. Lalu ada tulisan masuk, ini mahasiswa ke I, kemudian masuk NIM, kemudian masukkan nama ini. Jadi seperti itu, jadi ini langsung ini yang ada nanti, baru yang ini yang bisa. Kemudian kalau misalkan kalau datanya lebih dari 1 tentunya akan muter begitu ya. Kenapa ditaruh di sini begitu ya. Nah, kalau nanti setelah NIM nama ini memasukkan getLine, memasukkan string di dalam satu baris, lalu meminta cin lagi, meminta IPK. Nah, setelah meminta IPK dia akan kembali lagi kalau datanya lebih dari 1, maksudnya i-nya baru 0, 1 dan seterusnya, maka dia akan meminta mahasiswa ke berikutnya. Nah, maka akibat dari cin yang IPK ini yang otomatis ganti baris, maka ini harus di-ignore dulu. Cin ignore supaya mengabaikan ya. Mengabaikan itu karakter yang setelah membaca itu, sehingga ini getLine ini bisa bekerja. Artinya NIM, masukkan NIM-nya, meminta
string daripada name lalu masukkan nama, ini bisa bekerja dengan normal. Nah, silakan nanti dicoba bagaimana kalau sein ignore ini kita hilangkan, kita tutup misalkan apa yang terjadi dan seterusnya. Itu sedikit tentang input string, memang seperti itu di dalam C++. Kalau kita mau pakai perintah yang lain, misalkan ini kita ganti array of char, juga bisa pakai sein.getLine atau bisa pakai gets ya, get string. Nah, itu membutuhkan sein ignore juga, sama saja artinya, karena memang sifatnya begitu membaca n diisi, nanti otomatis dia akan membaca baris berikutnya dengan karakter kosong. Lalu itu otomatis akan ditampung dalam getLine variable itu kalau tidak ada ignore, sehingga ini sudah terpenuhi. Nah, maka ini loncat ke sini nanti kita. Seperti itu. Kemudian program setelah membaca ini akan dibaca sebanyak n gitu ya, dari 0 sampai n-1. Misalkan kita masukkan 10, ada 10 data, 10 kali masing-masing ada 3 ya, name, nama, IPK. Nah, lalu bagaimana akan menampilkan ya, tentunya dengan perulangan juga data masing yang dimasukkan tadi. Kita tampilkan dengan perulangannya dari 1 sampai dengan n, bisa juga, bisa 0 atau sampai n gitu. Maka akan menampilkan mahasiswa ke i 11, yaitu NIM-nya itu di sini i-1 ya, karena ini dari 1. Ya, ini saya hanya menunjukkan bahwa terserah for-nya mau dari 1, mau dari 0 gitu ya. Yang penting indeksnya yang kita pakai mulai dari 0 gitu ya. Itu lebih efisien. Ini dikurangi 1, perlu dikurangi 1. Kemudian nama kita tulis namanya, kemudian IPK kita tulis IPK-nya. Seperti itu untuk array dengan tipe struktur gitu. Saya kira kita bisa mencobanya gitu ya. Salah satu tadi menghilangkan itu, atau dengan perintah yang berbeda, di mana yang nim ini kita ganti sein gitu ya, sein mas.nim gitu juga bisa. Tapi dengan catatan nim-nya tidak boleh pakai spasi gitu ya, nggak boleh pakai spasi. Nanti kalau pakai spasi bisa ngaco, dianggap setelah spasi itu merupakan masukan getLine berikutnya gitu ya. Nah itu, maka dari itu saya menggunakan getLine kedua-duanya supaya lebih ya, tidak harus, kalau nama itu tidak bisa kita minta tidak pakai spasi, karena memang namanya bisa aja 3 kata dan seterusnya, sehingga kita perlu getLine seperti ini. Itu sedikit tentang penanganan string dalam C++, cara memasukkannya. Nanti kita ke depan atau video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana menyimpan data termasuk struct ya ke dalam file data gitu ya. Nah, nanti bisa menuliskan secara langsung, tidak satu-satu fieldnya gitu ya. Bacanya juga bisa sekali read sekali write gitu ya, tidak perlu membaca satu-satu nim-nya, kecuali ini kalau melalui keyboard ini harus satu-satu ya. Melalui layar ini si out-nya di layar juga harus satu-satu yang dicetak, nggak bisa kita mencetak langsung MHSI gitu ya. Nah, nanti yang bisa dicoba di situ, kemungkinan akan error gitu ya, tidak dapat mencetak tipe itu, harus menunjuk titik, pakai titik fieldnya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan masih banyak tentang struct, hanya nanti akan kita bahas setelah masuk subprogram, dimana bagaimana di dalam struct itu kita di dalam deklarasi struct, di dalamnya tidak hanya berisi field variabel seperti ini, tapi ada fungsi di situ ya, ada deklarasi fungsi.
Maka dari itu tentunya harus membahas fungsi dulu. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.